Dan Bapak mengatakan bahwa semua ini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke sini digerakkan Allah, kita sholat digerakkan oleh Allah. Dalam Al-Qur'an Allah juga memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan dan melarang berbuat keburukan. Lantas, jika manusia itu berbuat keburukan, apakah itu juga digerakkan oleh Allah atau nafsunya? Keburukan itu banyak sekali, Pak. Salah satunya yang paling kecil, merokok. Merokok itu keburukan. Dan di sini, ini rumah Allah. Betul, Pak ya? Betul, rumah Allah. Kita itu kalah, Pak, sama orang Kristen. Orang Kristen keluar dari gereja itu tidak merokok, Pak. Kita di sini umat Islam yang bertauhid kepada Allah merokok, Pak, di dalam musola. Berarti belum, Pak. Berarti jika merokok itu sebuah kebaikan menurut orang-orang yang katanya orang-orang itu gak apa-apa, berarti berbohong atau berdusta kepada kebenaran, ya kan? Terus berarti kita itu harus meninggalkan merokok. Betul, Pak ya? Dan ilmu itu ada dari Allah. Kalau orang-orang tidak percaya, orang yang merokok dan orang yang tidak merokok, ketika dirongsen, paru-parunya itu beda. Dan itu, rongsen itu berarti dari sebuah ilmu. Ya, Pak ya? Datangnya dari ilmu dan itu dari Allah. Kita percaya, kita harus percaya. Ya. Kenapa orang-orang itu kok merokok di tempat ya, terus berarti kita belum bertauhid kalau kita melakukan kerusakan itu, Pak. Sudah? Oke. Ini apakah orang yang melakukan kerusakan itu bertauhid gitu? Kan tidak. Sudah. Saya tanya, miturut pandangan jenengan, pemahaman sampean iku cara definisi tarkib tauhid itu apa? Coba. Tauhid kan Bapak tadi mengatakan. Kalau saya tanya kepada Anda. Iya. Tadi mengatakan dulu. Saya bertanya. Iya. Gitu? Iya. Miturut jenengan definisi at-tarkibu bit tauhid itu bagaimana? Menurut jenengan? Aku nggak nyalahno jenengan. Coba. Bertauhid itu artinya itu. Maksudnya al ilmu bit tauhid, tarkibnya itu apa? Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Oh, bahasa Jawa ya? Okay. Mengesahkan pada Allah menurut sampean bagaimana? Mengesahkan pada Allah itu ada melaksanakan perintahnya sesuai dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah jalan hidup manusia untuk kembali. Kenapa? Karena manusia ini lahir atau dari surganya Allah dan kembali kepada Allah, ke surganya Allah lagi. Nah, disitulah kita harus untuk kembali ke surganya Allah tadi. Kita itu harus melaksanakan perintah Allah. Sudah. Perintah Allah salah satunya untuk manusia tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Sampun. Kula tanya, jenengan makhluk napa mboten? Maksudnya? Jenengan iki makhluk napa kholik? Saya makhluk. Oke. Surga neraka iku makhluk napa kholik? Surga neraka itu ciptaan Allah, Pak. Lah iya, makhluk apa kholik? Nah, menurut sampean makhluk, Pak. Saya tanya pada jenengan. Nggih. Surga, nama surga ya? Surga atau neraka. Ya. Itu makhluk nopo kholik? Menurut sampean ya apa? Itu ciptaan Allah, berarti itu bukan kholik. Lah iya, Pak. Berarti itu makhluk, ya kan? Makhluk toh? Ya. Oke. Sifatnya makhluk niku bisa gerak sendiri ndak? Tidak.
Kenapa? Bener-bener sih Ya, betul, Pak. Kalem Iya. nggih. Saya di sini tidak berdebat, Pak ya. Enggak, kita tidak berdebat. Tapi saya cuma tanya. menghormati atas semua pendapat orang lain. Ya. Ini, makanya saya katakan kita makhluk. Oke, sepakat nggih makhluk nggih? Bukan kholik. Surga neraka itu kan ciptaan Allah. Berarti disebut makhluk nggih? Oke. Aku bertanya terhadap jenengan, apakah seluruh makhluk itu bisa gerak sendiri? Ya tidak. Nah, terus yang gerakkan siapa? Allah. Oke. Kalau yang menggerakkan Allah, pernahkah Allah berbuat salah? Allah tidak pernah salah. Nah, wis mulai. Pun bener Pak, pun bener Pak, pun bener. Pun bener, pun deres, niku pun deres. Kalau dalam hati sampean Allah tidak pernah berbuat jelek atau keburukan, contoh nyun sewu, merokok tadi buruk ya, buruk, oke. Andai kata Allah tidak menggerakkan saya merokok, bisa saya merokok sendiri sebagai makhluk? Saya tanya lagi ya, maaf Pak ya, saya tidak bisa jawab itu. Gini, ngeten. Si. Iki mbon saged ketemu. Masalahnya panjenengan damel pandangan hukum syar'i. Lah kami memakai pandangan hukum hakiki. Ini persoalannya. Sampai akhir zaman, Pak. Mboten ketemu. maaf, kita ini umat Islam Pak, iya kan? Aku Islam kan? Umat Islam harus mengikuti hukum syariat, betul enggak? Saya tanya lagi, betul tidak? Betul. Ya, Oke, ayo. oke. Betul lah, kita tidak berdebat kan? Oke. Kita diskusi. Kalau kita ikuti hukum syariat, berarti syariat itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, betul enggak? Betul. Sekarang aku tanya, umat Islam wajib enggak mengikuti hukum hakikat? Sampeyan jawab. Sekarang sampeyan jawab, Hakikat yang mana? wajib enggak? Ini saya tanya, hakikat yang mana? Ya tauhid itu tadi loh. Umat Islam wajib bertauhid. Oh, kalau manusia wajib bertauhid, mengapa manusia masih mengakui kalau dirinya itu yang melakukan? Coba. Saya tanya, Menurut pandangan saya Pak, nyun sewu ya, selama orang masih mengakui dirinya yang merasa bisa melakukan ini tanpa centelan yang menggerakkan Allah, berarti itu belum bertauhid. Menurut pandangan saya. oke. Berarti menurut pandangan Anda, saya tanya ya, Ya. menurut pandangan Anda, orang yang melakukan kerusakan itu apakah digerakkan oleh Allah? Betul. Bukan Pak. Saya tak teruskan. Sampai pun salah, mau dipotong dulu. Itu menurut pandangan manusia dikatakan buruk. Oke? Tapi pandangan Allah tidak buruk. Coba sampai mandang dua arah. Tadi kan sudah saya tanya, Allah kan nggak pernah berbuat buruk. Itu buruk untuk manusia, tapi bagi Allah tidak buruk. Gini, wes sekarang orang mati yang membunuh siapa? Gini Sing membunuh orang mati siapa? Orang hidup dibunuh siapa? Aku tanya dulu. Maaf Pak ya. Aku tanya dulu. Loh, iya, Jawab tunggu Pak. dulu sih. Allah apa makhluk lain yang membunuh menurut pandangan sampean? Gini, ruh itu miliknya Allah. Betul Pak ya? Setelah Iku wae Gusti Allah. Enggak, tadi kan kita bicara buruk baik toh. ya, Jangan keluar dari buruk baik. Eh. Sekarang saya ngomong, ada orang mati ya, secara syariat karena sakit apa itu? Karena mati gantung diri, karena apapun. Aku bertanya, kalau jenengan betul-betul bertauhid, ya. yang mematikan orang hidup itu Allah apa selain Allah? Maaf Pak ya. Yang Enggak sederhana apa Pak? Jawab Allah apa selain Allah, gitu aja. tunggu dulu Pak. Sampai jawab dulu. Iya, saya jawab. Gini Pak ya. Ruh itu kan milik Allah. Dan yang mengambil ruh, yang berhak mengambil ruh itu Allah. Berarti setiap makhluk yang bernyawa itu adalah milik Allah. Dan hak Allah itu adalah mengambil ruhnya kembali. Berarti yang membunuh siapa? Yang mengambil ruh itu Allah. Lah iya, kan mati. Ya, Berarti yang mematikan siapa? ya Allah tadi. Lah ya udah. Berarti kan nggak ada campur tangan selain Allah toh?
Nggak ada toh. Maksudnya gimana? Gak ada campur tangan Allah. Wis tak kena panitia mawon. Niki mboten saged ketemu.